Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bebas dari hutang. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan tentang bebas dari hutang. Kami percaya firman ini akan menolong kami sehingga kami lebih bijak di kemudian hari. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan menolong kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman ini, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bebas dari hutang. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, perlu kita garis bawahi, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi saudara, jelas kedudukannya. Jikalau kita berhutang, maka kita akan menjadi budak dari yang menghutangi kita. Saudara, saya tidak tahu saudara berapa banyak sedang berhutang dengan orang lain. Saya tidak tahu saudara. Tapi boleh dikata hutang itu sangat berisiko, sangat bahaya, dan merugikan sebenarnya. Hutang seringkali membuat orang semakin terpuruk, semakin hancur. Bahkan berapa banyak orang kemudian menjadi stres, depresi karena hutang itu. Saudara, seperti seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri bukan lagi miliknya. Seperti itulah orang yang berhutang. Hartanya, waktunya akan habis untuk melunasi hutang-hutangnya. Sehingga dia sendiri pun tidak lagi menikmati kehidupan. Tidak lagi nyaman, tidak lagi damai, tidak lagi sukacita. Dan itu sungguh sangat mengerikan. Dan tidak sedikit kemudian hutang itu akan menteror kehidupan orang siang dan malam sampai ke bawah dalam mimpi. Sehingga tidak damai ketika akan tidur. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara lagi kesulitan untuk tidur, atau mungkin lagi stres sekarang ini karena mungkin saudara lagi terlilit hutang yang mungkin cukup besar. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita bebas dari hutang? Apa yang Alkitab kemudian beritahu kita? Apa yang kemudian Alkitab ajarkan kita? Maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Dan saya berdoa ini menolong setiap kita. Yang pertama, serahkanlah hidup kita ataupun harta kita kepada Tuhan. Mulai sekarang kita mesti punya prinsip itu. Hidup dan harta kita diserahkan kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, dengan menyadari apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka ini akan menolong kita sehingga kita akan mengelola, memakai uang dengan terlebih dahulu kita berdiskusi dengan Tuhan, meminta arahan Tuhan. Dan ini akan sangat menolong kita untuk tidak terjebak kepada salah mengelola uang
yang ujungnya kita terjerat dengan utang. Yang kedua, saudara, jangan lagi berhutang. Jangan lagi berhutang. Kalau mungkin ada godaan sekarang ini terhadap saudara yang sedang terlilit hutang dan saudara tergoda lagi untuk berhutang lagi. Jadi hutang menutupi hutang. Ini akan menjadi lingkaran yang akan mengerikan. Jadi saudara stop untuk berpikir berhutang lagi untuk menutupi hutang tersebut. Lalu kemudian apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Ketika kita ingin terbebas dari hutang, maka percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu saudara dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pertolongan apa yang kita butuhkan. Untuk itu percaya kepada Tuhan. Percaya saja saudara. Sambil kita bekerja melunasi pelan-pelan hutang itu, maka percayalah Tuhan akan menolong. Nah kemudian saudara, yang perlu kita renungkan adalah tolak segala tawaran, segala godaan yang sifatnya instan, jalan pintas untuk kemudian cepat kaya. Nah ini perlu kita renungkan. Orang yang ingin cepat kaya, menghalalkan segala cara, memakai jalan pintas, orang ini biasanya akan terjebak di dalam tipu menipu, utang, dan lain-lain. Nah itu sangat berbahaya saudara, sangat berbahaya. Amsal 21 ayat kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi saudara, rajin saja berdoa, minta petunjuk Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka Alkitab bilang gini, kelimpahan akan datang. Akan datang saudara. Bukan kita kejar kelimpahan itu, tapi dia akan datang ketika kita rajin. Tapi ketika kita ingin tergesa-gesa, instan, maka kekurangan yang datang. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalami bebas dari hutang, maka kita harus menjauhi godaan ingin cepat kaya. Kemudian saudaraku, ini yang sangat penting, cukupkanlah diri kita. Saudara mau sekaya apapun, mau sebanyak apapun uangnya, pencapaiannya, kalau kita tidak mencukupkan diri, tidak akan pernah ada rasa puas. Dan itu yang akan menghancurkan semua yang dimiliki ataupun yang dibangun. Jadi rasa tidak puas akan menghancurkan semuanya. Tapi saudara mau sekaya apapun, kalau punya rasa cukup, ini akan membuat kita berbahagia. Dan ini akan menolong kita untuk kemudian tidak berhutang. Sebab kita berkata, cukup bagiku. Dan yang terakhir saudara, belajarlah untuk memberi. Belajarlah untuk menabur. Sebab Tuhan memberikan benih kepada penabur. Saudara kalau mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau punya benih, menaburlah. Sebab Tuhan mempercayakan benih kepada penabur. Dan saya berdoa ketika saudara melakukan ini, segera, cepat atau lambat, maka hutang saudara akan ditolong Tuhan. Saudara akan menyelesaikan, saudara akan diberkati Tuhan, maka saudara akan dipercaya Tuhan mengelola berkat Tuhan. Dan saudara dari yang berhutang menjadi berkat bagi orang lain. Sebab saudara tidak lagi berhutang, saudara
memiliki berkat dan saudara menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya ada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang baik. Tuhan akan menyelesaikan, menolong kami untuk kemudian kami bijak, kami rajin, kami bekerja, sehingga kami dapat mampu melunasi hutang kami. Dan kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan. Dan hidup kami dari yang berhutang menjadi diberkati Tuhan. Dan kami menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.